Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Rumah Jinus TV. Selamat datang di Rumah Jinus TV. Jangan lupa bagi yang baru bergabung untuk subscribe, like, share, dan komen video ini. Tonton terus sampai akhir, jangan skip agar memperoleh informasinya tidak sepotong-sepotong. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai penelitian yang berkaitan atau berhubungan dengan penelitian, kaitannya dengan triangulations ataupun triangulasi method in research, metode triangulasi dalam penelitian. Apa yang disebut dengan triangulasi dan bagaimana triangulasi itu digunakan, kemudian bentuknya seperti apa. Simak selanjutnya, jangan sampai di skip ya. Di sini paling tidak ada 6 hal yang insya Allah saya akan bahas. Triangulation scopes atau luang lingkup cakupan-cakupan triangulasi. Yang pertama adalah what does triangulate data means? Apa sih yang dimaksud dengan data triangulasi? Yang kedua adalah how do you triangulate research data? Bagaimana kita membuat sebuah data triangulasi? Ketiga adalah ada 4 hal yang harus diketahui dalam triangulasi ini. Kemudian what is investigators ya, triangulation in research? Apa sih yang disebut dengan investigator dalam penelitian? Kemudian research tool, ada hal yang perlu diketahui tentang jenisnya dan sebagainya. Kemudian role, ada numerics and analysis. 6 hal ini yang insya Allah akan dibahas di video ini, makanya saksikan, tonton terus sampai akhir. Coba lagi, subscribe, like, share, dan komen video ini. Yang pertama adalah apa sih yang disebut dengan data triangulasi? Triangulasi using more than one method, menggunakan lebih dari satu metode untuk mengumpulkan sebuah data. Ya. Jadi data yang dikumpulkan ya menggunakan beberapa cara. Ya. Kenapa demikian? Agar data yang diperoleh itu memang mendekati sempurna atau komplit atau bisa dikatakan memenuhi syarat standar dalam penelitian. Semakin banyak hal yang digunakan dalam penelitian, maka pengumpulan data, maka datanya insya Allah dikatakan itu valid ataupun abstrak. Kemudian yang kedua adalah bagaimana ya, how do you triangulate research data? Triangulasi itu kembali atau merujuk kepada use multiple method data source in qualitative research. Memang dalam triangulasi ini digunakan dalam penelitian kualitatif. Ya, nanti akan disampaikan bagaimana contoh seperti apa dan bagaimana penggunaan dan sebagainya. Triangulasi juga sebagai qualitative research strategi, ya, strategi sebuah kualitatif riset. Kenapa? Karena kualitatif itu datanya lebih banyak dalam deskriptif, tidak menggunakan data yang numerik seperti yang kuantitatif. Oleh karenanya kualitatif itu pasti datanya sampai kepada titik jenuh kalau bahasa penelitian. Makanya semakin banyak data ataupun cara pengumpulan data, maka datanya semakin mudah untuk diinterpretasi ataupun dijelaskan secara deskriptif. Nah, ada 4 hal yang harus diketahui. Data triangulasi itu mencakup waktu, ya, kapan waktu data itu diambil, kemudian space, ruangnya seperti apa, pengambilannya, siapa yang berperan di dalamnya, berapa? Karena ada di partisipan sendiri ada 2, ada partisipan, ada non partisipan. Peneliti sendiri itu sebagai non partisipan. Kenapa? Karena dia juga harus diobservasi oleh observer yang lain, ataupun baik peneliti yang lain, ataupun meminta atau bantuan kepada orang yang paham tentang penelitian itu. Kemudian investigator triangulation itu tadi ya, kita membutuhkan orang lain sebagai observer dalam penelitian kita. Kemudian teori triangulasi itu sendiri adalah menginterpretasi ya, using more than one theoretical skema teori yang lebih dari satu untuk menginterpretasi, menjelaskan sebuah fenomena. Jadi kalau misalkan fenomena ataupun masalah yang diteliti hanya menggunakan data saja, misalkan menggunakan interview saja,
maka itu tidak bisa dikatakan sah ataupun sangat sulit untuk dipercaya bagaimana data itu bisa dijelaskan secara detail. Apa sih yang disebut dengan investigator itu? Ya, menurut dari sini investigator triangulation involves use of multiple researcher. Jadi menggunakan atau menggunakan peneliti lain sebagai observer kita. Ya, ketika ini kaitannya dengan misalnya ketika kita melakukan sebuah penelitian, maka kita butuh orang lain sebagai investigator untuk memprove. Jangan sampai apa yang kita simpulkan itu sebagai hanya asumsi kita. Ya, maka ketika ada investigator yang lain, orang yang lain, peneliti yang lain, maka di situ datanya bisa dikatakan lebih kuat, lebih absa untuk dipercaya bahwa data itu memang data yang bukan manipulatif, bukan hasil rekayasa diri sendiri. Karena penelitian itu tidak boleh ketika datanya tidak cukup, ketika datanya tidak memadai, maka dimanipulasi oleh peneliti. Tidak seperti itu. Makanya dengan adanya investigator di sini untuk memprove, untuk membuktikan bahwa datanya benar-benar absah ataupun bisa dipercaya. Nah, ada research tool, observations, participant, non-participant. Ya, jadi ada 3 triangulasi yang digunakan dalam melakukan sebuah penelitian yang memang ini sudah lumrah. Yang pertama adalah observations, itu melakukan observasi. Siapa yang melakukan observasi tadi? Ya, baik dilakukan oleh si peneliti itu sendiri, mengobservasi lingkungan, mengobservasi siswa, mengobservasi partisipan. Ada yang disebutnya non-partisipan, itu adalah investigator tadi, peneliti lain atau orang lain yang membantu sebuah penelitian untuk mengobservasi si peneliti itu sendiri. Itu yang disebut dengan non-partisipan. Kalau partisipan adalah subjek yang ditelitinya, kemudian non-partisipan adalah orang yang melakukan penelitian di investigator ataupun investigasi diobservasi oleh peneliti lain ataupun orang lain di luar dirinya. Kemudian kuesioner, ada yang disebut dengan kuesioner. Nanti saya contohkan seperti apa kuesioner, observasi seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah oral interview ataupun wawancara. Ini kuesioner sendiri nomor 2, kuesioner sendiri itu ada dua, ada yang open ended, ada yang closed, ada yang mungkin zaman sekarang itu canggih. Sekarang kita bisa menggunakan sebuah kuesioner angket menggunakan Google Form misalkan, ataupun isian-isian secara online, atau bisa kertas sesuai dengan tingkat kebutuhan kita. Role numerics and analysis. Role of triangulation to minimize bias. Jadi ketika kita menggunakan metode triangulasi dalam pengumpulan data, ya tadi ada observasi, ada interview, ada ada angket, ada kuesioner, maka untuk meminimalisir bias, suatu yang tidak jelas ataupun yang bisa dikatakan sulit untuk dipercaya, untuk meminimalisir. Kenapa? Karena penelitian kuantitatif itu adalah benar-benar deskriptif, datanya deskriptif. Kemudian numerik, bagaimana cara teknik menganalisisnya ataupun pengumpulan datanya, itu hanya cukup dengan presentasi saja, dan average itu rata-rata, dilihat rata-rata saja. Misalkan ketika nilai siswa itu rata-rata berapa, secara presentasinya seperti apa. Kemudian analisis data was analyzed using percentage and average. Itu hanya presentasi dan juga data, tidak menggunakan statistika seperti layaknya penelitian kuantitatif. Nah, ini adalah rekomendasi. Kenapa kita harus menggunakan ataupun disarankan untuk menggunakan triangulasi dalam penelitian kualitatif? Karena ini ada kaitannya dengan kualitatif. Di antaranya adalah the triangulations of data strengthens your research and allows by you to write a better research paper. Jadi ketika menggunakan triangulasi ini, manfaatnya adalah kita bisa menulis sebuah penelitian itu dengan bagus. Kenapa? Karena data yang kita kumpulkan menggunakan 3 ataupun interview, observasi, dan angket itu sendiri. Semakin banyak yang kita gunakan, maka datanya akan semakin mudah dianalisis. Yang kedua adalah untuk kesohihan ataupun kevalidan dari data kita sendiri. Yang pertama adalah di sini ada manfaatnya. Additional source of information akan menambah informasi tambahan kepada kita. Ya, ketika kita mewawancara siswa, misalkan orang mewawancara ini, dan hasil dari wawancara itu dibuktikan ataupun dicocokkan dengan angket yang kita sebarkan kepada mereka. Apa benar atau tidak, stabil tidak pada jawaban yang mereka inginkan. Kemudian inadequate response in one source data
is minimized with multiple sources confirm the same data. Jadi kita menggunakan interview itu tidak berbeda dengan angket di dalamnya. Jadi tidak keluar daripada pertanyaan itu. Misalkan ketika ditanya, apakah Anda suka makan pisang? Itu di kuesioner yang lain pun itu mirip ke situ. Kenapa? Karena data yang kita butuhkan adalah untuk membuktikan bahwa kekonsistensian dari si responden ataupun si subjek penelitian yang kita lakukan observasi ataupun wawancara atau kasih angket. Kemudian ada multiple source to provide verification sebagai verifikasi saja. Ya, tadi kalau ditanyakan kita wawancara seperti ini, ketika angket, ketika interview seperti apa, angket seperti apa, observasi seperti apa, sama tidak hasilnya. Kalau berbeda, maka harus dilakukan upaya-upaya penelitian lanjutan. Ini adalah hal yang bermanfaat bagi kita. Kemudian berikutnya, ini contoh observation sheet. Ya, ini yang bisa digunakan di sekolah misalkan. Ini adalah dilakukan observasi kepada si non partisipan. Jadi peneliti lain atau di luar dari si peneliti aslinya melakukan observasi terhadap si peneliti yang melakukan penelitian di dalam kelas ataupun kepada subjek penelitian. Misalkan mulai dari pre-activities, aktivitas awal seperti apa, kemudian aktivitas inti seperti apa, dan post-activities aktivitas akhir seperti apa. Ya, misalkan the students were engaged in the activities. Kemudian apakah siswa terlibat dalam aktivitas? Kalau iya, iya. Buktinya apa? Ya, ada yes, ada no, dan evidence. Buktinya apa? Harus dijelaskan di sini oleh si peneliti itu sendiri. Yang berikutnya adalah contoh dari teacher field note. Ini catatan si guru ataupun si observer terhadap kegiatan yang dilakukan oleh si peneliti itu sendiri. Ya, jadi observer di luar dari si peneliti mengobservasi si peneliti ketika melakukan penelitian. Ya, ini catatan seperti ini. Kegiatan awal seperti apa? Kegiatan ini seperti apa, kegiatan akhir seperti apa, dan catatan, sarannya seperti apa. Nanti disampaikan kepada si peneliti untuk melakukan perbaikan. Ini adalah interview, contoh interview. Ya, jumlah interview hampir rata-rata paling tidak 10. Kenapa? Karena jangan sampai melakukan penelitian itu membosankan kepada si subjek penelitian yang kita lakukan interview. Wawancara, ini semacam itu wawancara. Sesuai dengan kebutuhan kita. Ini bisa dikembangkan, ini hanya sebagai contoh saja. Yang terakhir adalah atau berikutnya adalah questionnaires. Ini angket. Ada yes, no question ataupun hanya jawaban I have high motivation to learn in class. Misalkan saya memiliki motivasi yang tinggi belajar di kelas, apakah iya atau tidak. Nanti dianalisis oleh kita bagaimana hasilnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk triangulation data. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Ya, jangan lupa kembali untuk subscribe, like, share, dan komen video ini. Share kepada yang lain agar yang lain memperoleh informasi ataupun pengetahuan yang bermanfaat dari video ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Ya, kalau ada pertanyaan ataupun saran sebagainya silahkan sampaikan di komentar video ini ataupun link ini. Dukung terus channel ini agar memberikan manfaat kepada yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.